Gue udah sering bilang ke kalian, kalau misalnya dalam sebuah film itu bisa dibagi jadi 3 hal ya. 3 elemen. Yang pertama adalah musik, yang kedua adalah visual, yang ketiga itu adalah story alias plot. Ya, buat yang nggak tahu plot apa sih lo? Ya plot itu story, ya sebuah bagaimana caranya kita bisa melihat cerita sebuah film itu jalannya seperti apa. Itu namanya plot. Tapi ya ada 3 istilah yang sangat-sangat terkenal dalam sebuah penulisan plot. Ya, yang biasa kalian bakal temuin tuh dalam sebuah film-film atau series-series ya, atau bahkan novel mungkin ada. Nah, kali ini gue bakal jabarin mengenai ketiga plot itu ke kalian. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip belum. Jangan lupa ya. Pengen kasih tau ke kalian, buat kalian yang kere ya, dari kemarin kan ngakunya kere tuh, miskin gitu, kaum miskin gitu ya. Kalau kalian ngakunya miskin, yang bilang, bang, aduh kayaknya gue gak bisa nonton di bioskop bang, terlalu mahal, gue gak bisa beli Netflix apa-apa. Ya udah nih ya, kalian tinggal cek ya di link di deskripsi box gue udah sediain tuh, itu link FitNow nih, ini aplikasi keren ya, daripada lu nonton di situs bajakan kagak jelas gitu ya, mending di FitNow aja ya, langsung cek nih di link yang gue taruh di bawah, oke? Masih di penghujung akhir tahun dan setiap hari Senin pasti bakal gua buatin ke kalian video-video segmen bebas ya. Biasanya antara gua curhat lah atau ada apapun itu yang menghebohkan bisa gua ngomongin, atau kayak kemarin ngomongin Pilpres kita ngomongin juga, kita hubungin sama Naruto. Cuman biasanya dalam hari Senin itu biasa yang gua tekankan itu adalah edukasi ya. Kalau misalnya kayak segmen nyari kan ya rekomendasi film gitu. Kalau misalnya kayak The Bump itu bisa lihat debat argumentasi gitu ya. Tapi kalau mengenai segmen bebas di hari Senin itu selalu kayak ada hal yang bakal gue pengen kasih tahu, kayak misalnya kemarin open ending, mengenai good happy ending, bad ending dan lain-lainnya. Cuman kali ini gue bakal khusus bahas buat masalah plot ya. Ada 3. Ya, ini bukan cuma 3 sebenarnya, masih banyak lagi, cuman yang paling terkenal tuh ada 3. Ya, istilah dalam plot yang paling terkenal yaitu adalah plot twist yang pertama, yang kedua ada plot hole, yang ketiga adalah plot armor. Ya, ini gua coba bebasin ke kameramen gua, lu pilih ya, mau jelasin plot yang mana dulu? Plot twist Plot twist lah ya, yang paling common lah, paling kayaknya siapa sih yang nggak tahu, parah. Masa bang plot twist itu apa? Wah, nggak pernah nonton film dia ya. Cuman gini, plot twist itu kan gue pernah jelasin. Nah, di video ini kalian tonton nih ya, itu kalau nggak salah lebih dari 10 film kan deh waktu itu ya, gue jelasin mengenai plot twist terbaik yang pernah ada dalam sepanjang film dari tahun 1960 sampai modern. Itu gue jelasin semua plot twist terbaik. Cuman gue pengen jelasin lebih jelas gitu sebenarnya plot twist itu apa, dan kayak sebenarnya ada beberapa tipe dalam sebuah plot twist ya. Plot twist itu sebenarnya kan gimana caranya kita menekankan sebuah titik terang, dimana dari jalan yang cerita yang seperti ini, ketika ada titik ini kita langsung melihat cerita selanjutnya dalam perspektif yang berbeda gitu ya, dalam new perspektif. Nah, itu plot twist ya, karena tiba-tiba di twist, di turn gitu ya, berubah semuanya seketika dari yang awal kita tahu seperti ini jadi seperti ini. Nah, gue pengen kasih salah satu contoh plot twist ya, yang namanya itu red herring. Nah, pernah dengar nggak? Jadi red herring itu sebenarnya salah satu jenis plot twist yang sering juga digunain, yaitu dengan cara mengarahkan audiens ke jalan cerita yang berbeda. Ini paling sering sih sebenarnya sih. Kalau misalnya gue harus kasih contoh tuh paling enak tuh sebenarnya Shutter Island ya. Ini film tahun 2010, Martin Scorsese, thriller. Kalau kalian inget si Leonardo DiCaprio alias si Teddy Daniels ini, dia kan dari opening scene, dari awal filmnya kita dikasih lihat dia lagi di kapal bareng si Mark Ruffalo itu ya, dikasih lihat kalau misalnya dia detektif ya, detektif swasta gitu yang pengen menyelidiki suatu pulau. Kita selalu ditekankan perspektifnya selalu dari pulaunya ya kan, pulaunya si Shutter Island itu yang memang dikasih lihat pasien rumah sakit jiwanya, terus dikasih lihat atmosfer, scoringnya kalian bisa dengar sendiri kan. Habis itu dikasih lihat lagi dokter-dokternya, ini lagi panik semuanya, ada pasien yang kabur gitu ya. Terus si Ted ini kan berencana untuk kita temuin lagi nih si pasien yang kabur ini udah ngebunuh banyak orang, ya harus ditemuin sama dia gitu. Itu perspektif yang kita tahu sebelum terjadinya sebuah plot twist yang memang gila. Dan plot twist ini terjadi memang di akhir banget ya, benar-benar menuju ending, dan ini ya namanya red herring karena sepanjang film kita dikasih
jalan cerita yang dijerumuskan ke arah yang berbeda gitu. Kita dikasih lihat kalau misalnya si Ted selagi dia mau nemuin pasien itu, dia juga pengen menemukan seseorang yang katanya ngebunuh istrinya. Ya, ngebunuh istrinya. Tapi menuju ke ending ketika dikasih plot twist jebret, dan ternyata ketika kita tahu di akhir yang ngebunuh si istrinya ya si Teddy-nya ini sendiri. Si Teddy Daniels yang namanya itu bukan Teddy, sebenarnya Edward Daniels. Ya itu namanya, bayangin dong, huruf-hurufnya sama tapi diobrak-abrik, itu kan gila ya. Di akhir kita tahu seperti itu karena istrinya ngebunuh anak-anaknya dengan scene yang luar biasa dari drone shot di atas danau. Keren! Kita kaget, kita ke twist. Karena apa? Karena jalan yang kita lalui sebelumnya benar-benar berbeda dan itu lama banget. Sepanjang film kita tahu, bang, kayak dari tadi kita nonton bukan kayak gini ternyata cerita gitu. Itu plotnya. Kayak contoh selanjutnya itu kan kayak bisa gue bilang misalnya series ya. Kali ini gue kasih dari series itu Alice in Borderland nih. Ya ini emang gila banget plotnya. Memang kalau ini beda ya. Red herring yang di sini itu beda sama yang di Shutter Island. Kalau di Shutter Island itu kita dikasih lihat sepanjang cerita itu kita dijerumuskan jalan yang 100% berbeda. Kalau di Alice in Borderland jalan itu ditutup dan dibikin jalan lainnya itu menuju di ending. Jadi di awal tuh kita dikasih lihat kayak dibikin mata kita ditutup lah. Anggap aja ada satu jalan, kita dikasih penutup mata nih. Jadi kita disuruh jalan aja gitu kan. Enggak tahu arah kemana gitu ya, dalam kita ikutin ceritanya ya. Tapi menuju ke ending akhirnya kita tahu di season 2 kan. Semua game yang mereka jalani ini adalah cuma virtual reality, VR. Dengan tiba-tiba dikasih scoring lagi tuh tim songnya. Apalagi ya dikasih matanya Arisu kan, kalau nggak salah mata Arisu, terus ke satu CCTV itu di semak-semak tuh dikasih lihat. Nah itu kan kita dikasih jalan baru. Jadi dari mata kita yang ditutup, kita dibuka, tapi jalannya beda. Nah ini red herringnya. Baru ternyata plot twistnya di sini ternyata petasan itu ternyata meteor dan bla bla bla. Kalian tahu sendiri lah di seriesnya Alice in Borderland. Nah selain red herring ada juga yang contohnya itu unreliable narrators. Ya ini bisa gue bilang ya seperti bahasa Inggrisnya kan, mengenai narator yang tidak bisa dipercaya ya, unreliable gitu ya. Jadi kalau misalnya gue kasih contoh itu film Gone Girl. Ini juga udah gue sering bahas, Amy Dunn sama Nick Dunn, film Ben Affleck ya. Ya kita kan dari awal narator siapa? Amy Dunn, ceweknya ya kan, dikasih lihat, aduh suami gue mulai begini-begini nih, gue mulai dikasarin nih sama suami gue. Kita sebagai penonton di apa ya, di obrak-abrik nih otaknya nih ya, dijerumuskan ke dalam pemikirannya si narator. Unreliable nih, nggak bisa dipercaya nih. Ternyata di akhir bangsat, villain utamanya ternyata si Amy Dunn ya gitu, yang ternyata selama ini wow gila mastermind-nya banget. Kalian bisa nonton tuh Gone Girl kalau kalian nonton film David Fincher, keren banget. Dan selanjutnya, nah ini yang paling gue suka nih ya, salah satu contohnya itu adalah Chekhov's gun ya. Mungkin dalam sebuah penulisan cerita ini udah familiar ya. Chekhov's gun itu kan istilahnya itu sebuah detail yang ditaruh di alur cerita film dari sebelumnya tuh ya, detail kecil, tapi detail kecil itu yang membuat twist selanjutnya. Nah itu di Chekhov's gun. Biasanya kalau misalnya bukan plot twist, bisa juga sih Chekhov's gun sih. Contohnya kayak misalnya lu kasih plot kecil kayak misalnya di series Gadis Kretek yang gue udah pernah bahas tuh, Gadis Kretek ya. Kan di salah satu episode tuh kita bisa lihat kalau misalnya ada orang pakai baret warna merah gitu ya. Itu kayak nggak penting banget. Gue awal mikir ini apa nih maksudnya nih ya. Dikasih satu close up yang gak ada penting-pentingnya. Gue ngerasakan, karena gue suka film, gue selalu perhatikan setiap frame dalam film tersebut atau series tersebut. Ya kayak misalnya di series Gadis Kretek gue liat ini apa gunanya nih, pasti ada something. Karena aneh banget tiba-tiba close up. Karena di awal kayak gini tiba-tiba lu close up ke orang, ternyata itu orang PKI. Dan PKI ini adalah ya pemicu permasalahan utama dalam serial Gadis Kretek ini, sehingga bokapnya mati dan bla 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 gitu ya, sehingga si Jeng Yahnya dibawa sama pemerintah. Itu kan dari detail kecil yang ditaruh di awal gitu. Itu namanya Chekhov's gun. Dan kalau mau dalam plot twist misalnya kayak Five Nights at Freddy yang gagal menurut gue ya, kita nonton sendiri kan, Five Nights at Freddy itu sebenarnya dikasih Chekhov's gun loh. Yaitu apa? Ya sebenarnya orang itu di awal yang sebenarnya si William Afton itu tuh, si penjahat utamanya, tapi kita nggak relate karena ya lagi-lagi Chekhov's gun itu tidak direlate ke adegan awal filmnya itu gitu. Jadi kayak kita lupa gitu, oh ini ternyata gitu. Nah itu mengenai plot twist ya. Jadi itu gue udah kasih beberapa contoh plot twist. Nah kita langsung masuk ke plot yang berikutnya. Nah lu pilih Mel, mau plot hole atau plot armor dulu? Plot armor dulu. Yang lebih familiar buat lu apa? Plot armor lebih familiar buat lu ya. Oke, plot armor. Ini sebenarnya gue kasih simpel aja. Plot armor ya. Plot, ya kan, cerita dikasih armor. Nah,
indikasinya buat apa? Buat siapa? Buat karakternya dan biasanya karakter utama, protagonis mana? Karena dia ini adalah nyawa dari film tersebut. Jadi kalau misalnya dia mati, film selesai kan gitu. Ya, jadi artinya lu harus kasih plot armor, kasih perlindungan ke karakter ini. Ini banyak banget contohnya. Dan yang paling parah, yang paling radikal contoh plot armor itu adalah John Wick, bos. John Wick ini gue gak ngerti, ini bukan superhero gitu. Kalau misalnya kayak Naruto, ini orang bilang kan, Naruto parah banget ya anjir, plot armor banyak kan bilang. Ya emang parah, cuman at least Naruto ini ada QB gitu kan dalam tubuhnya. Jadi gue masih bisa ngerti lah kalau misalnya dia masih bisa max John Wick, bos. Gini loh, sejago-jagonya John Wick sebagai seorang assassin lawan 1 juta orang, ayolah. Gue gak tahu sih Twitternya berapa orang, cuman kayak banyak banget aja. Lo liat dari film 1, 2, 3, 4 sampai adegan di bundaran HI itu ya. Di John Wick keempat itu bisa dikejar-kejar. Lu bayangin itu lo pakai mobil, udah ditabrak berapa kali, itu tulang rusuk udah patah berapa kali, dari gedung jatuh ke mobil. Terus lu masih bisa awal pincang, pincang tapi abis itu bisa lari lagi kayak lu Spider-Man punya healing factor gitu. Gila gitu ya. Itu tuh plot armor ya kan, emang John Wick, judulnya John Wick gitu. Atau misalnya gue kasih contoh lagi misalnya dari anime, misalnya kayak Rainer lah ya. Rainer dari AOT ini emang plot armor juga gila-gilaan sih sebenarnya. Ini orang kayak gue ngeliat kayak sebenarnya gak ada spesial-spesialnya gitu. Awalnya cuman sebagai sosok antagonis, tiba-tiba di turn jadi protagonis utama, mana si Eren yang jadi antagonis utama, dan dia dikasih plot armor berapa kali tuh, gue ingat banget berapa kali dia udah mau dibunuh, ternyata masih hidup lagi tuh. Ya, padahal menurut gue kekuatannya ya plot armor sama kayak si Titannya sih, armor Titan sih. Ya, tapi menurut gue nggak ngerasain spesial. Dia berapa kali diselamatin dari series Attack on Titan. Dan selanjutnya mungkin gue bakal masukin misalnya Batman gitu. Nah, Batman juga sama nih. Mungkin kalau buat fans DC kayak gue atau fans Batman kayak gue gitu, mungkin bakal beranggapan gitu, Batman mah pinter, bos. Lawan Superman kenapa nggak mati ya? Karena dia pinter, punya kryptonite. Dia bisa kayak misalnya pas lawan, kalau kalian inget nih scene ini, Batman sama Superman di atas gedung, ya. Lu inget gak scene yang Batman v Superman yang ini, yang pakai smoke bomb, ya kan? Keluar asap kan. Nah, sebenarnya yang pas dia keluarin smoke, si Batman kan ngelidingin dulu kan. Itu smoke-nya itu kalau kalian perhatiin detail kecil pas proses pembuatannya si Bruce Wayne, itu ada tulisan PB. Terus nyawa kimia dari apa? Timbal. Timbal kalau di komik DC itu adalah kelemahannya Superman. Maksudnya apa? Superman kan punya X-ray, punya kekuatan bisa ngelihat di balik tembok. Tapi kalau ada senyawa timbal, dia nggak bisa, ketutup sih itunya. Itu jenisnya Batman. Kita sebagai fans Batman, wah, nggak ya, itu bukan plot armor, bos. Itu mah jenisnya Batman, dan itu jenisnya Zack Snyder juga sih, sampai naruh hal-hal seperti itu, detail kecil ini. Cuma tetap aja buat gue objektif aja ya, buat gue fans Batman, tapi gue objektif. Ya tetap aja Batman plot armor. Lu bayangin, lu mau sepinter-pinter Batman, kalau misalnya Superman mau pingsanin Batman dalam waktu 1 detik juga bisa gitu. Jujur-jujuran aja ya, tapi memang pinter banget sih dalam taktiknya segala. Tetap aja, tapi itu ada yang namanya sebuah plot armor. Karena dari Justice League yang nggak punya kekuatan siapa? Batman doang. Harusnya dikasih plot armor, kalau nggak dia mati dari awal, ya. Oke. Nah, baru nih kita yang terakhir, ya. Apa bang yang terakhir bang? Plot hole. Ini, nah, lu sendiri tau nggak sebenarnya plot hole itu apa? Lu nggak tahu plot hole? Oke, gua asumsikan kalau misalnya editor gua nggak tahu, mungkin baiknya juga nggak tahu, ya. Plot hole. Kita lihat. Plot cerita, hole lubang, ya, lubang. Artinya ada lubang dalam sebuah cerita. Maksudnya apa? Artinya ada something yang membekas tapi bukan timbul, malah masuk, bolong. Artinya apa? Artinya kita bingung. Kenapa bisa seperti ini? Tidak dijelaskan. Ini namanya plot hole. Jadi kalau misalnya dalam sebuah film ada something yang menjanggal di hati kalian, loh, perasaan harusnya begini. Ini ada. Nah, ini kalau misalnya gue bilang, kalau gini, kalau plot armor itu bisa gue bilang indikasi dari penulis ceritanya. Kalau misalnya plot twist udah pasti dari penulis ceritanya pengen buat hal seperti itu untuk bikin experience penonton lebih elevate lagi. Kalau plot hole bisa gue bilang adalah sebuah hal yang tidak direncanakan dari sebelumnya, gitu. Karena ini kesalahan dari penulisan cerita. Karena balik lagi, logik ya, cara lu bikin fiksi menjadi sebuah hal yang logik itu sulit banget.
Gue kasih contoh. Ini yang paling parah mampus. Star Wars 9. Gila, ini film sampah mampus gila ya. Kenapa? Karena plot hole-nya nggak ada otak, bos. Lu bayangin dari Star Wars 7 yang udah dibangun dengan segitu bagus. Di Star Wars 8 orang bilang sampah-sampah. Ya jelek sih. Ya sampah lah, tapi sampahnya nggak sampai busuk banget gitu ya Star Wars 8 gitu. At least gue masih bisa dapat gitu ketika si Luke Skywalker ditembak-tembakin sama Kylo Ren. More, tau gak sih sini? Oh. Ya oke lah, meskipun banyak yang adegan aneh sih menurut gue, banyak yang aneh. Tapi di Star Wars 9 ini mohon maaf nih, tiba-tiba lu masukin Palpatine. Apa ini? Kan dari awal itu udah dibangun tuh si Snoke ya, Supreme Leader Snoke nih. Mati di Star Wars 8, tiba-tiba di Star Wars 9 ada Palpatine. Maksudnya apa? Muncul dari antah berantah tiba-tiba terus dikasih lihat dari awal lagi. Nggak ada plot twist, nggak ada apa. Terus si Rey sampai akhir Star Wars 9 itu lu bayangin, Star Wars 9 itu penutup dari sebuah trilogi. Ke dalam sebuah trilogi, film ketiga itu adalah penutup, ending. Sampai ke film ketiga, lu tahu nggak Rey itu siapa? Kagak ada yang tahu bos Rey itu siapa. Ini namanya plot hole. Ada yang aneh, ada penulisan ceritanya ada yang nggak runtut gitu, ya. Nggak cuma itu, banyak lah tiba-tiba ada kayak lu lihat kan, setnya tiba-tiba jadi banyak tuh orang pakai jubah-jubah itu. Itu siapa itu? Nyanyi kalau nggak salah. Oh, itu kan. Kok tiba-tiba Palpatine punya kekuatan? Ini aneh sih menurut gua. Ya itu hal yang menjadi permasalahan utama buat penonton Star Wars 9. Sebenarnya secara film, kalau menurut gua nggak ada masalah banget sih, secara sinematografi bagus, actingnya juga Kylo Ren keren sih menurut gua, si Adam Driver tuh keren gitu, secara karakterisasinya, secara pembangunan color gradingnya, set production desainnya keren semua gitu. Visual efeknya ya Disney, masa nggak keren? Tapi ya ayolah cerita. Kenapa kayak begitu tiba-tiba ada force ghost, hantu-hantu yang udah mati itu tiba-tiba Yoda bisa keluarin petir lah. Hantu bisa keluarin kekuatan, lu ikut perang aja bos. Ya gila ya. Selain Star Wars, bisa gua bilang ini salah satu plot hole yang lumayan terkenal juga ya. Ini kayaknya beberapa orang ada yang udah bahas, cuman gue pengen bahas lagi. Titanic ya. Kalau kalian ingat di ending Titanic, di mana si Jack itu kan mati kan, Rose itu kan di atas pintu tuh, lo perhatiin kan? Ya kan, di akhir yang Titanic udah belah dua tuh Titanic gitu. Ya udah tenggelam. Terus si Rose-nya itu di atas gitu, si Jack-nya udah menggigil gitu kedinginan di laut, ya kan? Nah, lu perhatiin. Yang dinaikin sama si Jack itu apa? Itu sebuah pintu. Pintu yang sangat mewah, yang sangat besar dan berat, bos. Itu udah dites secara langsung, secara saintifik. Bener-bener di air dengan bahan pintu yang sama. Naik 2 orang kagak tenggelam, bos. Ya. Segede gaban, naik 2, kagak tenggelam. Nah, ya, gue nggak ngerti ini si Rose ini memang sengaja pengen bunuh si Jack atau gimana? Ya, alih-alih ini gue masih bisa naik, masih. Si Jack juga mungkin otaknya udah brain freeze kali ya, udah kedinginan, udah nggak bisa mikir lagi ya. Ya itu plot hole sih, kayak ya sebenarnya bisa, cuman mungkin nggak terlalu diperhatiin secara seperti itunya, karena dalam film kan biasanya terutama untuk film Titanic yang udah semahal itu budgetnya dan pendapatan setinggi itu, berkualitas itu, harusnya ya, apalagi si sutradaranya James Cameron ya, pasti hal-hal detail seperti itu diperhatiin. Cuma mungkin ini hal yang luput gitu ya dari penglihatan si James Cameron, jadi ya dibikin seperti jadinya plot hole. Cuman masih banyak lagi plot hole yang mungkin kalian bisa temuin di film-film lainnya, terutama film-film yang sampah biasanya plot hole banyak. Nah, oke, gitu aja sebenarnya untuk hari ini. Simple banget, cuman ngomongin penjelasan 3 jenis tipe plot yang bisa mengganggu, bisa mengelevate sebuah cerita gitu. Nah, kalau kalian ada yang temuin paling berkesan di hati kalian, plot twist paling berkesan, atau plot armor paling keselin yang paling kalian ingat gitu, atau misalnya plot hole yang paling kacau ya, runtutan logikanya, nah kalian tulis di kolom komentar biar kita bisa debat, bisa diskusi bareng, kita bisa ketawain bareng gitu ya. Oke? Kalau gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa follow Ngelantur di Instagram, di TikTok. Untuk
kalau kalian pengen join grup WhatsApp komunitas Ngelantur Course, join lewat link yang gue taruh di bawah. Dan kalau kalian pengen baju official merchandise yang gue gambar pakai tangan gue sendiri, ya, nanti buku karakternya bakal gue nyusul tuh. Gue lagi bikin 30 tokoh film dan TV series jika ada di Indonesia. Itu satu buku. Nanti mungkin gue jual juga, cuman baju-bajunya bisa dicek di Tokopedia, link yang gue taruh di bawah ya. Oke, kita jumpa aja ya di video berikutnya. Bye bye semuanya.